Yongcheng. Yongcheng, bawa ayah berobat. Bagaimanapun, kuda-kudanya begitu kokoh. Namun hari ini, Yeki, kembali ke sini sekarang. Kembali. Ayah, jangan terbawa emosi. Utamakan kepentingan bersama. Kamu belum mati. Setiap orang menganggapmu sebagai panutan dan harapan. Namun hari ini, jika kamu mati karena ini, semua orang akan kehilangan harapan. Dunia ini bisa tanpa aku, Zhang Tong. Namun, sama sekali tidak boleh tanpa kamu, Yeki. Anda, minggir kalian semua. Perkataan guru benar. Sepanjang hidup ini, saya Chen Fang sepertinya tidak punya kemampuan seperti Ip Man merobek penjajah secara harfiah dan kiasan. Tapi kekuasaan dan nama baik masih ada kesempatan. Apapun yang terjadi, sebelum kamu menjadi pemimpin perguruan, aku adalah kakak seperguruan tertua. Jadi aku akan manfaatkan kesempatan ini. Kakak laki-laki seperti ayah. Aku maju dulu. Tiga tingkatan utama seni bela diri Tiongkok. Tenaga jelas, tenaga gelap, tenaga halus. Kamu yang masih muda, sudah menjadi ahli tenaga gelap, adalah bahan yang bisa dibentuk. Apakah kamu mau bergabung dengan perkumpulan naga hitam? Bangkit dan mengabdi untuk kekaisaran. Aku tidak sudi mencari mati. Kakak seperguruan tertua. Turunkan napas ke perut, menoleh ke bulan. Tahan tenaga 3 bagian. Lalu serang titik gantian. Chen Fang, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi sehebat ini? Tidak, bukan dia yang jadi lebih hebat. Dia mendapat bimbingan seseorang. Menemukan kelemahan guru. Itu kamu. Bahkan guru saja tidak bisa dilukai. Zhou Zili. Tapi ketua perguruan bisa dengan sekali melihat kelemahannya. Apakah kekuatan ketua perguruan lebih hebat dari Zhou Zili? Sebenarnya kamu ini siapa? Pemimpin Sekte Naga Harimau. Yeki. Aku berasal dari wilayah utara. Tidak pernah mendengar tentangmu. Berguru kepada perguruan apa? Asalmu dari mana? Apa gunanya bicara omong kosong? Apa hubungannya denganmu? Andalkan jalan pintas. Melukai aku sekali. Sampai tidak bisa membedakan siapa rajanya. Benar, kan? Terima serangan ini. Pertahanan tengah terbuka. Serang jalur tengahnya. Bagus, bagus sekali. Langkah terputus, melangkah ke tempat kosong. Ekor naga menyambar. Kakak seperguruan hebat. Ketua perguruan perkasa. Bagus sekali. Kakak seperguruan, semangat. Semangat. Kali ini aku ingin lihat bagaimana kamu menghindar. Teknik jubah emas Cicada. Pedang mengguncang langit dan bumi. Guru. Kenapa tidak membunuhku? Ketua perguruan memberitahuku. Sendi kepalan tangan menghadap keluar. Jari-jari mengarah ke dalam. Jika hanya tahu melancarkan pukulan, tapi tidak tahu menahan diri, maka akibat buruk pasti akan kembali pada diri sendiri. Harus tahu menyerang musuh 7 bagian, dan menyisakan 3 bagian untuk diri sendiri. Inilah yang disebut sportivitas orang Tiongkok. Serang musuh 7 bagian. Sisakan 3 bagian untuk diri sendiri. Kamu kalah. Mulai sekarang dan seterusnya. Kalian tidak boleh lagi menginjakan kaki gerbang naga harimau saya. Anda masih memiliki gerbang naga harimau saya. Juga tidak akan pernah bergabung dengan perkumpulan naga hitam Jepang kalian. Pergi. Pergilah keluar. Kakak senior hebat sekali. Luar biasa. Hati-hati. Kakak senior, hati-hati. Kakak seperguruan senior. Kamu tidak punya sportivitas. Aku sudah menjadi pengkhianat bangsa. Apa gunanya aku bicara soal sportivitas lagi?
Yeki. Kakak seperguruan senior. Tahan. Sekarang benar-benar kacau. Bersiaplah untuk mati. Kakak seperguruan senior. Tidak perlu ditahan lagi. Jika sudah tidak tertahankan. Sportivitas telah hilang. Pengkhianat bangsa harus dihukum mati. Zhou Zili. Sialan. Menyerang diam-diam bukanlah keterampilan sejati. Ayo, serang lagi. Pukulan yang bagus. Tidak bagus. Ayah. Ayah. Ayah, bertahanlah. Jangan bertarung lagi. Mereka memiliki senjata api. Begitu kamu mengalahkan Zhou Zili, mereka akan mencabut senjata api. Jika suara tembakan terdengar, akan menarik perhatian orang Jepang. Jika mereka mengetahui bahwa kamu adalah Ye Wen, gerbang naga harimau, dibantai habis-habisan. Ini karena ketidakmampuan dan kekakuanku telah membuatmu ikut terlibat. Rahasia gerbang naga harimau di Chen Fangna. Berikan kepadanya. Ayah. Yongcheng, kamu bawa ayah ke rumah sakit. Baik. Dia memang sudah terluka sebelumnya. Aku bertarung dengannya namun menahan diri. Jangan salahkan aku. Guru Zhou memiliki keahlian bela diri yang hebat. Saya mengakui kekalahan. Apa yang kamu katakan? Kamu menyerah? Betul. Keahlian Guru Zhou sungguh luar biasa. Aku bukan tandingannya. Tidak mungkin. Kamu jelas telah berhasil mendesaknya. Kita semua sudah melihat dengan jelas. Tepat sekali. Jelas terlihat. Mengapa? Itu hanyalah ilusi kalian. Jika bukan karena aku menyerangnya secara diam-diam, tidak mungkin sama sekali melukai Guru Zhou. Jika dia bertarung dengan serius, aku pasti akan kalah tanpa keraguan. Aku sudah bilang, sebuah perguruan kecil saja. Kemunduran gerbang naga harimau. Bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa menjadi lawanku? Karena kamu sudah bertindak bijak seperti ini. Serahkan rahasia perguruan macan naga. Hari ini aku akan memaafkan kalian sekali ini saja. Jelas-jelas kamu yang kalah. Apa alasannya kami harus menyerahkan kitab rahasia itu? Orang-orang dari dunia bela diri. Siapa yang memiliki kekuatan paling besar? Dia yang memiliki alasan paling benar. Kamu terima atau tidak? Kakak seperguruan. Terima atau tidak? Kakak seperguruan. Cukup. Berikan kitab rahasianya padaku. Kamu bilang apa? Aku memintamu memberikan kitab rahasia itu kepadaku. Kita tidak boleh memberikannya padanya. Pergi dari sini. Kakak seperguruan. Jangan sentuh aku. Kembalikan kitab rahasianya padaku. Kembalikan kitab rahasiaku. Setelah mendapatkan kitab rahasia ini, kita akan segera pergi dari sini. Dengan mental lemah seperti kamu, masih pantaskah menjadi pemimpin perguruan? Gerbang naga harimau ini benar-benar sudah hancur total. Kita pergi. Berhenti di situ. Pergi. Berhenti. Kembalikan kitab rahasiaku. Kakak seperguruan. Kembalikan kitab rahasia itu padaku. Kenapa kamu berbohong? Jelas-jelas kita sudah mengalahkan Zhou Zili. Kenapa kamu harus memberikan kitab rahasia itu padanya? Kenapa kamu? Perguruan elang cakar didukung oleh orang Jepang. Jika kita terus bertarung, hanya akan merugikan kita sendiri. Jadi begitu. Ternyata kamu takut pada orang Jepang. Ternyata kamu takut mati. Aku bukan takut pada orang Jepang. Melainkan, diamlah. Apakah kamu sudah lupa pada guru? Bagaimana ini bisa dijelaskan? Hanya dengan membangkitkan semangat juang semua orang. Hanya dengan membuat semua orang bersatu, baru bisa membangkitkan rakyat bangsa. Tapi kamu, padahal dari awal aku mengira, kamu memiliki sportivitas yang lengkap. Seorang pahlawan besar yang setara dengan Ip Man. Tapi setelah guru pergi, baru aku menyadari. Sama-sama bermarga Ye. Ip Man berani menginjak wajah orang Jepang, hingga diinjak di bawah kakinya. Sedangkan kamu, hanya seorang pengecut yang berpura-pura.
Penakut seperti kura-kura yang menarik kepalanya. Guru kita bahkan sudah dipukul hingga masuk rumah sakit. Tapi kamu takut dengan penjajah Jepang. Mengaku kalah pada Zhou. Bahkan menyerahkan buku rahasia bela diri. Padahal tadi aku masih rela berkorban untukmu. Sejak kecil hingga dewasa, guru selalu mengatakan padaku, jika hati tidak teguh, maka seni bela diri sulit untuk ditegakkan. Yang kulatih adalah pukulan yang keras dan penuh semangat. Aku tidak bisa belajar sikap lemah seperti ini. Mulai dari sekarang, saya Chen Fang memutuskan hubungan persaudaraan secara resmi keluar dari perguruan macan naga. Memutuskan hubungan persaudaraan secara resmi keluar dari perguruan macan naga. Yeki, kamu tidak pantas disebut sebagai orang Tionghoa. Ayo kita pergi. Pengkhianat, bajingan, orang jahat, pengkhianat bangsa, menjijikkan. Kitab rahasia perguruan macan nagaku, benar-benar seorang pengecut. Ibu Kawada, saya sudah berhasil mendapatkan. Kembalikan kitab rahasia perguruan macan naga milikku. Silakan diterima dengan senang hati. Hingga saat ini, sudah ada puluhan perguruan bela diri telah bergabung dengan organisasi naga hitam. Sedangkan yang tidak mau bergabung juga telah menyerahkan kitab rahasia bela diri mereka. Tidak akan memakan waktu lama. Bisa diterima oleh Hei Long Hui kami. Pasti akan dapat menyatukan dunia bela diri kota utara. Sangat bagus. Semua ini hanya hal kecil. Hal yang paling penting adalah pasukan kekaisaran Jepang kami yang agung bisa menggunakan bela diri Tiongkok untuk membunuh orang Tiongkok. Membayangkannya saja sudah membuatku sangat bersemangat. Zhou Zili, keluar sekarang juga. Chen Fang, kamu membawa gerombolan ini untuk menerobos perguruan elang cakarku. Apa kalian datang untuk mencari mati? Jangan banyak bicara. Berikan buku rahasia perguruan macan naga milikku. Kembalikan padaku. Kakak seperguruan. Kitab rahasia itu ada padanya. Bremsek. Buku rahasia perguruan macan naga milikku. Tidak boleh dilirik oleh orang Jepang. Kembalikan padaku. Kakak seperguruan. Buku rahasia perguruan kalian bisa diterima oleh organisasi saya, Hei Long Hui. Itu adalah kehormatan bagi kalian. Karena kalian tidak tahu diri. Guru Zhou. Nona Kawada, jangan khawatir. Ini dia. Menyelesaikan mereka. Ayo kita pergi bersama.